Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Mardelina Putri, NPM 240310190004. Saya di sini akan memenuhi dan menjelaskan tugas 1 Satuan Operasi Industri. Yang pertama yaitu ditanyakan tentang mol. Mol di sini memiliki definisi yaitu satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional untuk jumlah zat. Satuan mol itu apa sih? Satu mol itu adalah jumlah partikel zat sebanyak 6,2 kali 10 pangkat 23. 6,2 kali 10 pangkat 23 ini kita sebut sebagai tetapan Avogadro, atau yang sering kita simbolkan dengan huruf L besar. Contohnya seperti ini. Ada 1 mol H2O, sama dengan 1 dikali 6,2 kali 10 pangkat 23 molekul H2O, sama dengan 2 kali 6,2 kali 10 pangkat 23 atom H. Kenapa sih kok nilai depannya beda antara 1 dan yang ini 2? Kita harus memperhatikan ini adalah atom dan yang atas adalah molekul. Di mana diketahui bahwa H2O ini terdiri dari 1 mol H2O. Makanya depannya adalah 1. Tapi karena yang ini adalah atom, kita lihat di sini bahwa H memiliki nilai 2. Jadi di depannya ini adalah 2. Lanjut, sama dengan 1 kali 6,2 kali 10 pangkat 23 atom O. Di sini oksigen juga memiliki nilai 1, makanya di sini nulisnya 1. Selanjutnya yaitu ada konsep mol. Konsep mol di sini biasa kita simbolkan dengan huruf M kecil. Yang pertama yaitu jumlah atom atau partikel atau molekul yang biasa kita simbolkan dengan huruf N besar. Untuk mencari mol, rumusnya yaitu mol sama dengan N dibagi 6,2 kali 10 pangkat 23, di mana N di sini adalah jumlah atom atau partikel atau molekul. Dan 6,2 kali 10 pangkat 23 merupakan bilangan Avogadro yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada massa dalam satuan gram. Di mana untuk mencari massa ini terbagi menjadi 2. Ada yang AR dan ada yang MR. Untuk mencari AR, mol sama dengan gram per AR, di mana AR adalah massa atom relatif. Dan jika diketahuinya MR, maka mol sama dengan gram per MR, di mana MR adalah massa molekul relatif. Satuannya yaitu gram per mol. Selanjutnya yaitu ada volume gas. Nah, volume gas ini tergantung oleh suhu dan juga tekanannya. Yang pertama itu pada keadaan STP, itu suhunya 0 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Keadaan ini biasa kita sebut pada keadaan standar. Nah, rumus mencari mol adalah mol sama dengan V per 22,4 liter per mol. Dan keadaan yang kedua yaitu keadaan RTP dengan suhu 25 derajat Celcius. Rumusnya yaitu mol sama dengan V dibagi 24. Nah, volume gas ini memiliki persamaan umum gas. Rumusnya yaitu sebagai berikut. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, di mana P merupakan tekanan dalam atmosfer dan V merupakan volume dalam liter dan R merupakan 0,082, T merupakan suhu mutlak dalam Kelvin. Selanjutnya yaitu ada volume 2 gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Rumusnya seperti ini, yaitu volume 1 dibagi volume 2 sama dengan mol 1 dibagi mol 2. Selanjutnya yaitu konsentrasi larutan atau yang biasa kita simbolkan dengan huruf M besar, di mana rumusnya adalah
konsentrasi larutan sama dengan mol dibagi volume dengan satuan mol per liter atau molar. Jika yang ditanyakan molnya, maka kita ubah menjadi mol sama dengan konsentrasi larutan dikali volume. Selanjutnya yaitu densitas, volume spesifik, dan berat jenis. Apa sih beda dari ketiganya? Yang pertama, saya akan menjelaskan densitas terlebih dahulu. Densitas atau density merupakan massa per satuan volume, di mana satuannya itu ada kilogram per meter kubik dalam satuan internasional, gram per sentimeter kubik dalam satuan CGS, dan pound massa per feet kubik dalam satuan British. Dan rumus dari densitas itu adalah sebagai berikut. Densitas biasa juga disebut dengan massa jenis. Jadi, rho sama dengan massa dibagi volume. Massa di sini satuannya yaitu kilogram atau gram, dan volume satuannya yaitu meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, selanjutnya volume spesifik. Ternyata volume spesifik itu adalah kebalikan dari densitas. Jadi, kalau misalkan densitas itu massa per satuan volume, sedangkan volume spesifik itu volume dibagi satuan massa. Bisa kita lihat di sini jika satuan dari volume spesifik adalah meter kubik per kilogram, maka densitas satuannya adalah kilogram per meter kubik. Dan jika di sini volume spesifik satuannya sentimeter kubik per gram, maka di sini densitas satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Rumus dari volume spesifik itu sendiri adalah V sama dengan 1 per rho atau massa jenis, sama dengan volume dibagi massa. Selanjutnya yaitu ada berat jenis. Berat jenis adalah perbandingan antara berat dan juga volume benda. Nah, rumusnya W sama dengan M dikali G dengan satuan Newton, di mana M adalah massa dengan kilogram dan G adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Lalu didapatkan S, yaitu berat jenis, sama dengan W dikali V, di mana nilai W adalah M dikali G dibagi volume. Seperti yang kita tahu bahwa M dibagi V itu merupakan massa jenis atau rho, maka persamaannya kita ubah menjadi S sama dengan rho dikali G, di mana rho adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik, dan gravitasi merupakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, satuan dari berat jenis ini yaitu Newton per meter kubik. Selanjutnya, nomor 3 ada laju alir massa dan volumetrik. Saya yang pertama akan membahas tentang mass flow rate atau laju aliran massa. Merupakan massa suatu fluida yang mengalir per satuan waktu. Laju aliran massa ini juga disebut flux massa atau arus massa, di mana dalam satuan internasional satuannya adalah kilogram per detik atau kilogram per second. Dan simbol yang digunakan adalah M kecil, di atasnya ada titik. Dan rumus dari laju aliran massa adalah sebagai berikut. Sama dengan rho dikali V dikali A, di mana rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan V adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per sekon, dan A merupakan luas penampang meter kuadrat. Lalu volumetric flow rate atau debit aliran. Volumetric flow rate atau debit aliran adalah volume aliran yang mengalir per satuan waktu dalam satuan internasional. Volumetric flow rate memiliki satuan meter per detik atau meter per sekon. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Volumetric flow rate ini biasa kita simbolkan dengan huruf Q besar, yaitu Q sama dengan A dikali V, di mana Q adalah debit aliran atau volumetric flow rate,
A adalah luas penampang dan V merupakan kecepatan aliran. Nah, di nomor 3 ini ditanya, apa sih hubungan antara laju alir massa dan volumetrik? Jadi, laju aliran massa dan volumetrik ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama dipengaruhi oleh luas bidang yang dialiri dan kecepatan aliran tersebut. Hanya saja pada laju aliran massa dipengaruhi oleh massa jenis aliran yang mengalir pada penampang tersebut, sedangkan debit aliran tidak dipengaruhi oleh massa jenis aliran tersebut. Selanjutnya nomor 4 yaitu fraksi mol dan massa. Berikan contohnya. Di sini saya memberikan contoh soal seperti berikut, yaitu hitunglah nilai fraksi mol etanol dengan MR 46 dalam larutan etanol 46% massa. Di sini juga diketahui bahwa MR air adalah 18. Kita jawab, larutan etanol 46% massa itu artinya bahwa setiap 100 gram larutan mengandung massa etanol sama dengan 46 per 100 dikali 100 sama dengan 46 gram, dan massa air sama dengan 100 dikurang dari massa etanol yaitu 46 gram sama dengan 54 gram. Lalu jumlah mol etanol massa dibagi MR. 46 massanya, massa etanol, dan MR etanol juga 46. Jadi 46 dibagi 46 sama dengan 1 mol. Lalu jumlah mol air, gram per MR, gram dari air adalah 54, dan MR dari air adalah 18, jadi 54 dibagi 18 sama dengan 3 mol. Jadi fraksi mol etanol atau XB didapatkan nilai sebagai berikut. 1 dibagi 1 plus 3, di mana 1 per 4 sama dengan 0,25 mol. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konsentrasi suatu zat. Konsentrasi suatu zat ini memiliki banyak beraneka ragam. Jadi, sini saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu ada persen massa. Persen massa menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutan. Dan rumusnya itu sebagai berikut. Jika yang ditanya persen zat terlarut, maka sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Sedangkan jika ditanya persen zat pelarut, sama dengan massa zat pelarut dibagi massa larutan dikali 100%. Yang kedua ada persen volume. Persen volume ini adalah satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Rumusnya yaitu jika ditanyakan persen volume zat terlarut, maka sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Jika yang ditanya persen volume zat pelarut, sama dengan volume zat pelarut per volume larutan dikali 100%. Yang ketiga ada persen massa per volume. Persen massa per volume merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat dalam 100 ml larutannya. Rumusnya sebagai berikut. Persen massa per volume zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Jika yang ditanya persen massa per volume zat pelarut, maka sama dengan massa zat pelarut per volume larutan dikali 100%. Lalu yang keempat ada molaritas atau yang biasa kita simbolkan dengan huruf M besar. Molaritas di sini merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumus molaritas itu sendiri adalah sebagai berikut, di mana M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam liter sama dengan milimol zat pelarut per volume larutan dalam mililiter. Jadi sama aja.
cuman beda satuannya. Dan selain rumus yang pertama, mencari molaritas bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu molaritas M sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram per mR zat terlarut dikali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Selanjutnya ada molalitas atau yang biasa kita simbolkan dengan huruf M kecil. Jika molaritas dengan M besar, maka molalitas disimbolkan dengan huruf M kecil. Molalitas merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut, di mana molalitas memiliki rumus, yaitu sebagai berikut. Molalitas sama dengan mol zat terlarut per massa zat massa pelarut dalam satuan kilogram. Selain menggunakan rumus tersebut, ada rumus lagi, yaitu molalitas sama dengan massa zat terlarut dalam satuan gram per mR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Selanjutnya yaitu fraksi mol. Nah, fraksi mol di sini merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Di sini ada rumusnya, yaitu XT sama dengan NT. NT itu mol zat terlarut per NT plus NP. NP itu mol zat pelarut. Dan jika yang ditanyakan XP atau fraksi mol pelarut sama dengan NP, di mana NP adalah mol zat pelarut per NT adalah mol zat terlarut ditambah NP. Dengan ketentuan XT atau fraksi mol zat terlarut ditambah XP atau fraksi mol pelarut sama dengan 1. Yang selanjutnya ada normalitas yang biasa kita simbolkan dengan huruf N besar, yaitu dia menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk asam, 1 mol ekivalennya sebanding dengan 1 mol ion H+. Untuk basa, 1 mol ekivalennya sebanding dengan 1 mol ion OH-. Dan normalitas memiliki rumus sebagai berikut, yaitu massa zat dikali ekivalen per mR dikali volume, di mana E merupakan ekivalen dari zat terlarut dalam suatu larutan. Seperti yang kita ketahui, bahwa jumlah mol persatuan volume itu merupakan definisi dari molaritas. Sehingga rumus tersebut juga dapat diturunkan lagi menjadi persamaan molaritas. Jadi dari persamaan yang pertama kita ubah menjadi persamaan yang kedua, yaitu normalitas sama dengan molaritas dikali ekivalen. Selanjutnya yaitu basis. Nah, di sini pertanyaannya yaitu untuk apa sih basis itu? Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang ADK atau analisis derajat kebebasan. ADK di sini berfungsi untuk memeriksa spesifikasi persoalan neraca massa energi. Apakah soal tersebut dapat diselesaikan atau tidak? Dan derajat kebebasan ini memiliki 3 kemungkinan. Jika derajat kebebasannya kurang dari, jika derajat kebebasannya lebih dari 1, maka soal tersebut kekurangan data atau underspecified. Jadi solusinya yaitu dibutuhkan data tambahan atau persamaan lain. Yang kedua, yaitu jika derajat kebebasannya sama dengan 0, maka soal tersebut didefinisikan dengan baik atau well specified. Dan soal tersebut artinya dapat diselesaikan dan hasilnya tunggal. Lalu, derajat kebebasan kurang dari 0. Merupakan soal tersebut kelebihan data atau over specified. Sebenarnya soal tersebut bisa diselesaikan, namun akan lebih dari satu jawaban, sehingga ada data-data yang harus kita sisihkan.
di mana basis digunakan ketika derajat kebebasannya lebih dari 1, di mana soal tersebut kekurangan data, sehingga untuk menambah data harus menggunakan basis. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menurunkan persamaan-persamaan konversi suhu? Nah, yang kita tahu ada 4 skala termometer yang umum digunakan, yaitu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan di sini ada gambar batas bawah dan batas atas dari termometer-termometer tersebut. Di mana batas bawah sebuah termometer itu ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, dan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Maka di sini Celsius memiliki batas bawah 0 dengan batas atas 100. Reaumur memiliki batas bawah 0 dan batas atas 80. Fahrenheit memiliki batas bawah 32 dan batas atas 212. Kelvin memiliki batas bawah 273 dan batas atas 373. Jika ditambahkan hasilnya seperti ini, Celsius batas bawah dan batas atas ditambahkan hasilnya 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212 dikurang 32 yaitu 180, dan Kelvin 373 dikurang 273 yaitu 100. Sehingga kita tulis persamaannya ke dalam sini, yaitu adalah Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin. Di mana hasil-hasil antara batas bawah dan batas atas, kita jadikan perbandingan, yaitu Celsius 100 banding Reaumur 80 banding Fahrenheit 180 banding Kelvin 100. Dan dan perbandingan ini kita perkecil lagi, yaitu sebagai berikut. Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Nah, di sini ada rumus konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Ini ada tabelnya. Jika kita ingin mencari Reaumur, diketahui Celsius, maka rumusnya adalah R sama dengan 4/5 Celsius. Ingin mencari Kelvin diketahuinya Celsius, maka Kelvin sama dengan Celsius, di derajat Celsius tersebut ditambah 273. Jika yang ditanya Fahrenheit diketahui Celsius, maka Fahrenheit sama dengan 9/5 kali derajat Celsius ditambah 32. Lalu jika yang diketahui Reaumur, yang ditanyakan Celsius, maka Celsius sama dengan 5/4 dikali derajat Reaumur. Jika yang diketahui Kelvin, yang ditanyakan jika yang diketahui Reaumur yang ditanyakan Kelvin, maka Kelvin sama dengan derajat Celsius ditambah 273 sama dengan 5/4 dikali derajat Reaumur ditambah 273. Jadi untuk Reaumur ke Kelvin itu harus diubah dulu ke Celsius Reaumurnya, baru bisa diubah ke Kelvin. Nah, jika diketahui Reaumur ditanyakan Fahrenheit, maka Fahrenheit sama dengan 9/4 kali derajat Reaumur ditambah 32. Nah, seperti selanjutnya. Seperti itu. 5/9, 5/4, 4/5 itu adalah yang telah kita dapatkan dari perbandingan yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Selanjutnya itu ada pertanyaan tentang tekanan.
perbedaan antara tekanan apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik, tekanan atmosfer, tekanan relatif, dan tekanan absolut. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun, akibatnya adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Lalu tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer adalah tekanan pada titik manapun di atmosfer bumi. Umumnya tekanan atmosfer hampir sama dengan tekanan hidrostatik, yang disebabkan oleh berat udara di atas titik pengukuran. Lalu ada tekanan relatif. Tekanan relatif adalah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer atau di atas atau bawah tekanan atmosfer. Tekanan ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Tekanan relatif dari zat cair yang berhubungan dengan udara luar atau atmosfer bertekanan 0 sehingga tekanan relatif adalah positif bila lebih besar dari tekanan atmosfer dan negatif apabila lebih kecil. Lalu ada tekanan absolut. Tekanan absolut adalah suatu tekanan yang ada di atas 0 absolut atau jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatif. Apabila tekanan relatif adalah negatif, maka tekanan absolut adalah tekanan atmosfer dikurang tekanan relatif. Seperti itu pengertian dari tekanan hidrostatik, tekanan atmosfer, tekanan relatif, dan tekanan absolut. Selanjutnya yaitu tentang alat ukur. Di sini ada ditanyakan alat ukur laju alir, alat ukur tekanan, dan alat ukur suhu. Alat ukur laju alir. Di sini saya ambil flowmeter, adalah alat untuk mengukur laju aliran fluida. Laju aliran bisa berupa volumetrik. Rumusnya yaitu meter kubik per H. Velocity adalah meter per H. Dan mass flow adalah kilogram per H. Dan selanjutnya ada alat ukur tekanan. Di sini saya ambil barometer, yang merupakan alat mengukur tekanan udara yang biasa digunakan dalam peramalan cuaca. Barometer juga bisa digunakan dengan baik sebagai alat pengukur tekanan udara ruangan. Udara pada ruangan tertutup juga akan memiliki tekanan. Tekanan ini dapat diukur menggunakan alat pengukur tekanan udara yang disebut manometer. Jadi kalau barometer untuk udara luar gitu, sedangkan kalau manometer adalah untuk tekanan udara tertutup. Contoh dari manometer yaitu sebagai alat mengukur tekanan udara ban mobil. Selanjutnya yaitu ada alat ukur suhu. Alat ukur suhu yang sering kita ketahui yaitu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Dan termometer memiliki banyak sekali ragam jenis. Contohnya yaitu yang saya ambil ada termometer digital, termometer alkohol, termometer air raksa, termometer inframerah, dan banyak lagi. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu apa sih harapan saya setelah mempelajari kuliah satuan operasi industri? Yang pertama, saya berharap semoga dapat mengikuti perkuliahan secara online dengan baik sehingga mampu memahami materi untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Yang kedua, saya berharap bisa suatu hari nanti mungkin menciptakan suatu usaha dari bahan baku pertanian mungkin yang sudah saya olah menjadi barang atau produk yang bernilai tinggi. Intinya sih saya pengen bisa memiliki suatu usaha. Yang ketiga yaitu saya berharap bisa menjawab soal-soal yang nantinya akan diujikan, seperti mungkin nanti UTS,
UAS, dan tentunya mendapat nilai yang bagus serta tidak mengulang mata kuliah ini. Oke, sekiranya segitu materi yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon maaf apabila banyak ada kekeliruan dalam penulisan. Saya terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.